sukacita? Amin. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul lagi di tempat ini dan kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mempersatukan kita di tempat ini untuk memuji bahkan menyembahnya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Asrama yang telah mempercayai saya untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Langsung saja, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Sekali lagi, dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Sudah mendapatkannya? Kita akan membacanya secara bergiliran, tapi nanti yang di ayat yang ke-12 kita akan membacanya secara bersama-sama. Nanti yang pertama yang akan membaca itu kaum perempuan dan dilanjutkan oleh kaum laki-laki. Tapi sebelum itu saya akan membacakan judul perikop yang telah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Kaum perempuan 1, 2, 3 ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Jadi dari pembacaan nats kita ini saya akan memberikan tema bagi kita yaitu hidup di dalam kasih. Jadi tema kita renungan pada pagi hari ini yaitu hiduplah di dalam kasih. Kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perasaan sayang, memberi atau beri. Dan kalau kita lihat kasih dalam pengertian di Alkitab, kita juga dapat membuka di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah teman-teman, kata kasih ini sangat sering kita dengar dan sangat familiar di telinga kita. Kata kasih ini sangat mudah untuk kita ucapkan, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi teman-teman, saya percaya dan saya yakin bahwa kita di sini dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan dan menerapkan kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya akan membagikan beberapa ciri-ciri orang yang sudah hidup di dalam kasih. Ada beberapa yang saya bagikan buat teman-teman untuk kita semua di sini. Yang pertama yaitu orang yang ciri-cirinya hidup di dalam kasih. Yang pertama yaitu kasihnya tidak pura-pura. Kita dapat lihat di yang pasal 9 ayat yang ke-9 maksud saya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, apa sih maksud dari kasih yang tidak pura-pura? Kasih yang tidak pura-pura itu yaitu kasih yang dilakukan dengan tulus hati. Kasih yang sungguh-sungguh yang kita lakukan dengan tulus hati. Nah, kasih yang tulus hati itu dapat kita juga lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Saya minta tolong untuk Michael membacakannya di dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-5. 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, jadi kasih yang tidak pura-pura itu adalah kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih yang sungguh-sungguh dari hati yang kita lakukan untuk sesama kita. Nah, kalau kasih yang pura-pura itu kasih yang bersandar pada ketidak sungguh-sungguhan dia melakukan untuk kasih. Kasih yang pura-pura itu kasih yang membungkus segala motivasi yang terselubung di dalam kepura-puraan atau kemunafikan. Itu adalah kasih yang pura-pura. Nah teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah kasih. Nah makanya hendaklah itu kita mengasihi sama kita itu tidak pura-pura. Dan kalau kita melakukan kasih itu, kita melakukan kasih itu kepada setiap orang, teman kita, saudara kita,
semuanya itu harus melakukan dengan tulus hati. Nah, kita juga dapat membaca pengertian kasih. Kasih itu yang kita lakukan itu harus dengan tulus hati, dan kita dapat lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai ke 35. Mari kita buka bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan 35. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memberi perintah kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, teman-teman, kasih dinyatakan di dalam sini yaitu kasih kita, karena kasih adalah ciri khas untuk orang percaya, orang-orang yang telah mengenal Yesus, sehingga kita dapat meneladani sifat Yesus untuk berbuat kasih dan mengasihi. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri ketika orang yang sudah hidup di dalam kasih. Yang kedua itu dia itu menjauhi yang namanya kejahatan. Kita juga dapat lihat di ayat yang ke-9, yaitu mengatakan yang di ayat ke-9b, yaitu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Orang-orang yang telah hidup di dalam kasih, dia akan menjauhi segala kejahatan. Ketika sudah hidup di dalam kasih, menjauhi segala macam kejahatan, segala apapun itu jenis kejahatan, mau kejahatan melalui perkataan, pikiran, sikap hati, apapun semuanya itu kita jauhi dari kehidupan kita, karena kita telah hidup di dalam kasih. Dan hendaklah kasih yang kita lakukan itu berpegang pada suatu kebaikan, yang juga tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 dan yang ayat ke-21. Hendaklah kita melakukan yang baik dan berpegang pada yang baik. Nah, teman-teman, setelah kita tahu bahwa ketika orang yang hidup di dalam kasih, ada dua ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih. Yang pertama yaitu kasihnya tidak pura-pura, dan yang kedua itu menjauhi yang jahat. Setelah kita tahu itu adalah kasih di dalam diri kita, haruslah kita mewujudkannya kasih itu ke dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Kita dapat lihat di ayat yang ke-11, teman-teman. Ya, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ketika kita telah hidup di dalam kasih karunia yang Tuhan nyatakan, marilah kita meresponi kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika pada ayat ini, ketika kita mendapat suatu kepercayaan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semangat dan dengan bersukacita. Karena kita hidup itu karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita melakukan semuanya hal yang tadi, semuanya tidak akan sia-sia, karena pengharapan kita hanya adalah di dalam Yesus Kristus. Dan mungkin sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.